Seorang wanita yang sombong mempermalukan mantan pacarnya di depan banyak orang hanya karena ia terlihat miskin dan membawa karung goni. Dengan bangga ia memamerkan mobil mewah yang dikendarainya, tanpa sadar bahwa mobil itu sebenarnya milik sang mantan. Namun semuanya berubah ketika di lantai teratas gedung perusahaan terbesar di kota, terungkap bahwa pria yang ia hina adalah CEO sekaligus pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Apa yang terjadi selanjutnya membuat seluruh ruangan terdiam, dan penyesalan terbesar dalam hidupnya pun dimulai. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, kemudahan dalam setiap urusan, serta kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup. Amin. Sekarang, mari kita simak kisah lengkapnya yang penuh pelajaran dan emosi berikut ini. Sore itu, langit kota terlihat cerah setelah hujan yang turun sejak siang. Jalanan masih basah, memantulkan cahaya matahari yang mulai condong ke barat. Di kawasan bisnis paling ramai di kota, orang-orang berlalu lalang dengan pakaian rapi dan wajah yang sibuk mengejar waktu. Di salah satu sudut kawasan tersebut berdiri sebuah kafe mewah yang menjadi tempat favorit para pekerja kantoran. Kafe itu terkenal bukan hanya karena kopinya yang mahal, tetapi juga karena banyak pebisnis dan eksekutif yang sering mengadakan pertemuan di sana. Di dalam kafe, suasana terasa hangat dan nyaman. Musik lembut mengalun pelan, sementara aroma kopi memenuhi ruangan. Di salah satu meja dekat jendela, duduk seorang wanita cantik bernama Andini. Penampilannya sangat menarik perhatian. Ia mengenakan blazer putih mahal yang dipadukan dengan rok hitam elegan. Tas bermerek terkenal tergantung di bahunya. Jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya. Andini tampak percaya diri. Bahkan terlalu percaya diri. Di hadapannya duduk 3 orang teman kantor yang sedang mendengarkan ceritanya. Pokoknya tahun ini aku harus naik jabatan, kata Andini sambil menyeruput kopinya. Santai saja, Din. Kamu memang kandidat paling kuat, jawab salah satu temannya. Andini tersenyum puas. Ia memang sedang menikmati masa-masa terbaik dalam hidupnya. Karirnya terus menanjak. Penghasilannya semakin besar. Lingkungan pergaulannya juga semakin elit. Menurutnya, hidupnya kini jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Jauh lebih baik sejak ia memutuskan meninggalkan seorang pria bernama Randy. Nama itu sudah lama tidak ia dengar. Bahkan nyaris terlupakan. Setidaknya sampai hari itu. Saat Andini sedang tertawa bersama teman-temannya, pandangannya tiba-tiba tertuju keluar jendela. Seseorang baru saja turun dari sebuah kendaraan angkut kecil yang berhenti di depan kafe. Seorang pria. Penampilannya sederhana. Kemeja lengan panjang warna abu-abu yang terlihat biasa saja. Celana kain hitam. Sepatu sederhana. Dan yang paling mencolok, pria itu sedang memikul sebuah karung goni berukuran besar. Andini mengernyit. Wajah pria itu terasa sangat familiar. Semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas sosok tersebut. Lalu matanya membesar. Randy? Ucapannya spontan keluar. Pria itu ternyata benar-benar Randy. Mantan pacarnya. Pria yang pernah menemaninya selama bertahun-tahun. Pria yang dulu selalu berusaha membuatnya bahagia. Pria yang akhirnya ia tinggalkan karena dianggap tidak memiliki masa depan. Teman-temannya memperhatikan arah pandangan Andini. Siapa itu? Tanya salah satu dari mereka. Andini tertawa kecil. Oh, itu mantanku. Mantan? Iya. Yang dulu sering kamu ceritakan? Andini mengangguk. Yang katanya hidupnya nggak jelas itu? Andini kembali mengangguk. Senyum sinis mulai muncul di wajahnya. Tak lama kemudian, Randy masuk ke dalam kafe. Ia terlihat tenang. Matanya menyapu ruangan hingga akhirnya bertemu dengan tatapan Andini. Sesaat mereka saling memandang. Kemudian Randy tersenyum sopan. Senyum yang sama seperti dulu. Senyum yang pernah membuat Andini jatuh hati. Namun kini tidak lagi. Bagi Andini, pria itu hanyalah bagian dari masa lalu yang memalukan. Randy berjalan mendekat. Halo, Andini. Sapanya ramah. Andini membalas dengan senyum tipis. Halo. Beberapa detik suasana terasa canggung.
Randy berdiri di samping meja sambil tetap memegang karung goni yang dibawanya. "Apa kabar?" tanya Randy. "Baik. Kamu?" "Baik juga." Salah satu teman Andini tiba-tiba berbicara. "Din, ini mantan kamu?" Andini tertawa kecil. "Iya." Temannya memandang Randy dari atas hingga bawah. Pandangan yang penuh penilaian. "Oh." Hanya itu yang ia ucapkan. Namun nada suaranya cukup menjelaskan semuanya. Randy menyadari hal itu. Tetapi ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia tetap tenang. Andini kemudian melirik karung goni yang dibawa Randy. "Lama nggak ketemu?" "Iya." "Kamu sekarang kerja apa?" Randy tersenyum. "Masih usaha kecil-kecilan." "Usaha?" "Iya." Andini menunjuk karung goni di tangan Randy. "Ini bagian dari usahamu?" "Benar." Teman-temannya mulai tertawa kecil. Andini ikut tersenyum. Entah mengapa, melihat Randy dalam kondisi seperti itu membuatnya merasa unggul. Sangat unggul. "Jadi sekarang kamu bawa karung kemana-mana?" tanya Andini. "Kadang-kadang." "Serius?" "Iya." Tawa teman-temannya semakin terdengar. Andini merasa puas. Dalam pikirannya, keputusan meninggalkan Randy dulu benar-benar tepat. Bayangkan saja. Ia sekarang bekerja di perusahaan terbesar di kota. Sementara mantan pacarnya masih berkutat dengan karung goni. Perbedaan mereka terasa seperti langit dan bumi. "Kalau dipikir-pikir, untung dulu aku nggak jadi nikah sama kamu." Ucapan itu keluar begitu saja. Suasana meja langsung hening. Randy tetap diam. Andini melanjutkan. "Soalnya aku nggak kebayang hidup seperti ini." Ia kembali menunjuk karung goni tersebut. Teman-temannya tertawa. Salah satu bahkan menutup mulutnya karena merasa geli. Randy masih tenang. Tidak ada amarah. Tidak ada rasa tersinggung yang terlihat. Justru sikap itulah yang membuat Andini semakin berani. "Kamu tahu nggak?" kata Andini. "Sekarang aku kerja di perusahaan terbesar di kota." "Bagus. Aku juga sedang dipersiapkan untuk naik jabatan." "Selamat. Sementara kamu?" Andini menggantung kalimatnya. Matanya menatap karung goni itu lagi. "Masih bawa beginian?" Tawa kembali pecah. Beberapa pengunjung mulai melirik ke arah mereka. Namun Andini tidak peduli. Ia sedang menikmati momen itu. Momen ketika dirinya merasa jauh lebih sukses daripada pria yang dulu pernah dicintainya. Di luar kafe, sebuah mobil Civic Turbo berwarna hitam mengilap terparkir rapi. Mobil itu sangat menarik perhatian. Salah satu teman Andini menunjuk ke arah mobil tersebut. "Din, itu mobil kamu, kan?" Wajah Andini langsung berbinar. "Ya." "Bagus banget." "Terima kasih." Andini sengaja mengeluarkan kunci mobil dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Kunci dengan logo mobil yang jelas terlihat. Ia lalu menoleh ke arah Randy. "Kamu lihat mobil di luar?" Randy melirik sebentar. "Lihat. Itu mobil yang aku pakai sekarang." "Bagus. Pastinya mahal." Andini tersenyum bangga. "Ya, lumayan." Kemudian ia berkata dengan nada yang cukup keras agar teman-temannya mendengar. "Makanya aku selalu bilang, perempuan harus memilih pria yang punya masa depan." Kalimat itu seperti anak panah yang sengaja diarahkan tepat ke dada Randy. Namun Randy tetap tidak membalas. Ia hanya tersenyum. Senyum yang membuat Andini sedikit kesal. Seolah penghinaan itu tidak berarti apa-apa baginya. Beberapa detik kemudian, ponsel Randy bergetar. Ia melihat layar ponselnya. Lalu mengangguk pelan. "Maaf, aku harus pergi." Andini menyilangkan tangan. "Silakan." Randy mengangguk sopan. "Senang bisa bertemu lagi." Andini hanya tersenyum tipis. Randy kemudian berjalan keluar dari kafe. Meninggalkan mereka. Begitu pintu tertutup, salah satu teman Andini langsung tertawa. "Ya ampun, Din." "Apa? Itu mantan kamu?" "Iya."
Kamu serius pernah pacaran sama dia? Andini tertawa keras. Namanya juga masa lalu. Untung kamu putus. Andini mengangguk mantap. Iya. Namun tanpa mereka sadari, dari balik kaca kafe, Randy sempat berhenti sejenak. Ia memandang ke arah langit yang mulai berubah jingga. Lalu menarik napas panjang. Tidak ada kebencian di wajahnya. Tidak ada dendam. Hanya sebuah ketenangan yang sulit dijelaskan. Kemudian sebuah mobil mewah berwarna hitam perlahan berhenti di dekatnya. Seorang pria berjas turun dari kursi depan. Pria itu membungkukkan badan dengan hormat. Sore, Pak Randy. Randy mengangguk pelan. Sudah siap? Semua direksi sudah menunggu Bapak. Randy tersenyum tipis. Baik. Kita berangkat. Karung goni yang tadi dibawanya dimasukkan dengan hati-hati ke dalam bagasi. Kemudian Randy masuk ke kursi belakang mobil. Mobil mewah itu perlahan meninggalkan area kafe. Sementara di dalam kafe, Andini masih tertawa bersama teman-temannya. Tanpa sedikit pun menyadari bahwa pertemuan sore itu baru saja menjadi awal dari penyesalan terbesar dalam hidupnya. Mobil mewah berwarna hitam itu perlahan meninggalkan area kafe. Di kursi belakang, Randy duduk tenang sambil memandang keluar jendela. Cahaya senja memantul di gedung-gedung tinggi yang menjulang di sepanjang jalan utama kota. Wajahnya terlihat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa beberapa menit yang lalu. Padahal siapapun yang berada di posisinya mungkin akan merasa marah. Mungkin tersinggung. Mungkin bahkan ingin membalas semua penghinaan yang baru saja diterimanya. Namun tidak dengan Randy. Ia hanya menghela napas panjang. Lalu kembali memandang layar tablet yang ada di tangannya. Di dalam tablet itu terdapat berbagai laporan perusahaan yang harus ia pelajari sebelum menghadiri rapat malam ini. Pria yang duduk di kursi depan sesekali melirik melalui kaca spion. Namanya Arga. Asisten pribadi Randy selama hampir 5 tahun terakhir. Arga mengenal atasannya dengan sangat baik. Ia juga tahu apa yang baru saja terjadi di kafe. Sebab dari luar tadi ia melihat semuanya. Melihat bagaimana Andini dan teman-temannya menertawakan Randy. Melihat bagaimana mereka memandang rendah pria yang sebenarnya mengendalikan ribuan karyawan di kota itu. Pak. Randy mengangkat kepala. Ya? Bapak tidak apa-apa? Randy tersenyum kecil. Maksudmu? Soal tadi. Randy memahami maksudnya. Tidak apa-apa. Benar? Iya. Arga menggeleng pelan. Kalau saya yang diperlakukan seperti itu, mungkin saya sudah marah. Randy tertawa kecil. Itulah kenapa kamu bukan CEO. Arga ikut tertawa. Mobil terus melaju. Beberapa menit kemudian mereka memasuki kawasan elit yang berada di pinggir kota. Di sana berdiri sebuah kompleks bangunan modern yang sangat luas. Gedung-gedung kantor. Pusat penelitian. Gudang logistik. Pusat pelatihan. Semuanya berada dalam satu kawasan yang dikelola oleh perusahaan terbesar di kota. Perusahaan yang dikenal hampir semua orang. Perusahaan tempat Andini bekerja. Namun hanya sedikit orang yang mengetahui siapa pemilik sebenarnya. Karena selama bertahun-tahun, sosok itu jarang muncul di depan publik. Bahkan sebagian besar karyawan belum pernah melihat wajahnya. Mereka hanya mengenalnya sebagai CEO muda yang sangat misterius. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan modern berlantai 3. Bukan kantor pusat. Melainkan pusat pengembangan sosial perusahaan. Randy turun sambil membawa kembali karung goni yang tadi menjadi bahan tertawaan di kafe. Begitu melihatnya datang, beberapa pegawai langsung menyambut. Sore, Pak Randy. Sore. Dokumennya berhasil dibawa, Pak? Berhasil. Alhamdulillah. Mereka masuk ke dalam ruangan besar yang dipenuhi berbagai model produk, sampel hasil produksi masyarakat, dan data penelitian. Di tengah ruangan terdapat meja besar. Di atas meja itu tersedia berbagai berkas. Karung goni yang dibawa Randy kemudian dibuka. Isinya membuat siapapun yang melihat akan terkejut. Tidak ada sampah. Tidak ada barang bekas. Tidak ada benda murahan. Di dalamnya terdapat puluhan dokumen penting. Laporan proyek. Sampel bahan baku. Proposal investasi.
serta berbagai hasil penelitian dari desa-desa binaan perusahaan. Salah satu staf tersenyum. Kalau orang luar lihat, pasti dikira ini karung biasa. Randy tertawa. Memang karung biasa. Tapi isinya miliaran rupiah. Randy kembali tersenyum. Bagi dirinya, kemasan tidak pernah menentukan nilai sesuatu. Pelajaran itu sudah ia pahami sejak kecil. Randy lahir di keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani. Ibunya penjual sayur di pasar. Sejak kecil ia terbiasa hidup tanpa kemewahan. Ia tahu rasanya memakai pakaian yang sama selama bertahun-tahun. Ia tahu rasanya berjalan kaki berkilo-kilometer menuju sekolah. Ia tahu rasanya harus bekerja sambil belajar. Namun dari semua kesulitan itu, ayahnya selalu mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai orang dari apa yang dia pakai. Kalimat itu selalu teringat dalam pikirannya. Bahkan sampai hari ini. Saat ia sudah memiliki kekayaan yang tidak pernah dibayangkan keluarganya dahulu. Saat banyak orang berlomba-lomba membeli barang mahal demi terlihat hebat. Randy justru tetap hidup sederhana. Bukan karena pelit. Tetapi karena ia tidak ingin kehilangan jati dirinya. Sementara itu, di sisi lain kota, Andini baru saja tiba di apartemen mewah yang ia sewa. Ia melempar tas ke sofa lalu menjatuhkan tubuhnya ke kursi. Hari itu sebenarnya cukup menyenangkan. Ia bertemu teman-temannya. Makan di tempat favorit. Dan tanpa sengaja bertemu mantan yang menurutnya jauh tertinggal dalam hidup. Namun entah mengapa, setelah suasana tenang, pikirannya kembali mengingat wajah Randy. Senyum itu. Senyum yang aneh. Senyum yang terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dipermalukan. Andini mengerutkan dahi. Aneh. Ia mengambil minuman dingin dari kulkas. Lalu kembali duduk. Semakin dipikirkan, semakin terasa aneh. Seharusnya Randy marah. Seharusnya Randy malu. Seharusnya Randy membela diri. Tetapi pria itu tidak melakukan apapun. Justru terlihat seperti orang yang tidak terganggu sedikit pun. Andini mencoba menghilangkan pikiran itu. Mungkin dia memang sudah pasrah. Gumamnya. Lalu ia membuka media sosial. Tak lama kemudian ponselnya berbunyi. Pesan dari atasannya. Besok pagi ada rapat penting. Seluruh manajer dan calon manajer wajib hadir. Andini langsung duduk tegak. Rapat penting? Biasanya rapat seperti itu hanya dilakukan jika ada kunjungan petinggi perusahaan. Ia segera membuka pesan lengkapnya. Matanya membesar. Seluruh jajaran direksi pusat akan hadir. Andini menelan ludah. Lalu membaca baris berikutnya. CEO utama perusahaan juga akan hadir secara langsung. Jantungnya berdegup lebih cepat. Selama 3 tahun bekerja di perusahaan itu, ia belum pernah melihat CEO secara langsung. Tidak seorang pun di divisinya pernah melihat wajah pria tersebut. Konon CEO itu sangat muda. Sangat sukses. Dan memiliki pengaruh besar di dunia bisnis nasional. Bahkan banyak media berusaha mewawancarainya tetapi selalu gagal. Andini langsung bersemangat. Kalau besok berjalan baik, ini bisa menjadi kesempatan emas. Mungkin promosi yang ia impikan selama ini akhirnya akan terwujud. Malam itu ia mulai menyiapkan pakaian terbaik. Tas terbaik. Sepatu terbaik. Bahkan berlatih berbicara di depan cermin. Ia ingin tampil sempurna. Sementara itu, jauh di tempat lain. Randy baru saja menyelesaikan rapat terakhirnya malam itu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sebagian besar pegawai sudah pulang. Namun beberapa direktur masih berada di ruang rapat. Di depan mereka terpampang layar besar berisi laporan perkembangan perusahaan. Salah satu direktur berbicara. Pak, besok seluruh manajemen sudah siap. Baik. Kami juga sudah mengatur pertemuan dengan seluruh calon pimpinan baru. Bagus. Direktur lain membuka beberapa dokumen. Termasuk kandidat bernama Andini. Untuk pertama kalinya malam itu, Randy mengangkat kepala. Andini? Iya, Pak. Direktur menyerahkan berkas. Prestasinya cukup baik. Randy menerima berkas tersebut. Lalu membuka halaman demi halaman. Foto Andini terlihat jelas di sana. Beberapa detik ruangan menjadi sunyi.
Para direktur tidak mengetahui hubungan mereka di masa lalu. Tidak seorang pun tahu. Randy membaca laporan itu sampai selesai. Kemudian menutupnya kembali. Bagaimana menurut Bapak? Tanya salah satu direktur. Randy berpikir sejenak. Besok kita lihat langsung. Direktur mengangguk. Baik, Pak. Rapat pun berakhir. Setelah semua orang keluar, Randy tetap duduk sendirian. Matanya kembali tertuju pada foto Andini. Wanita yang dulu pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Wanita yang dulu ia perjuangkan. Wanita yang dulu ia rencanakan untuk dinikahi. Namun akhirnya memilih pergi karena menganggap dirinya tidak memiliki masa depan. Randy tersenyum kecil. Bukan senyum sedih. Bukan senyum marah. Hanya senyum penuh kenangan. Kemudian ia menutup berkas itu. Meletakkannya di atas meja. Dan berdiri. Besok akan menjadi hari yang sangat menarik. Sangat menarik. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Andini akan mengetahui siapa sebenarnya pria yang tadi ia hina di depan teman-temannya. Dan saat hari itu tiba, tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan kebenaran untuk muncul ke permukaan. Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas kota. Gedung pusat perusahaan terbesar di kota tampak lebih sibuk dibanding biasanya. Sejak pukul 7 pagi, para karyawan sudah berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Beberapa manajer bahkan datang lebih awal dari biasanya. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari yang telah lama ditunggu banyak orang. Hari kedatangan CEO utama perusahaan. Sosok yang selama ini hanya dikenal melalui tanda tangan digital, keputusan-keputusan besar, dan berbagai kebijakan yang berhasil membawa perusahaan menjadi nomor satu di kota. Tidak banyak orang yang pernah melihat wajahnya. Sebagian hanya mengetahui namanya. Sebagian lagi bahkan tidak mengetahui apapun selain fakta bahwa pria itu sangat kaya, sangat cerdas, dan sangat berpengaruh. Karena itulah suasana kantor pagi itu terasa berbeda. Ada ketegangan. Ada rasa penasaran. Ada juga harapan. Terutama bagi mereka yang sedang mengincar promosi jabatan. Salah satunya adalah Andini. Di apartemennya, Andini berdiri di depan cermin besar. Ia mengenakan blazer biru tua yang mahal. Rambutnya ditata rapi. Riasannya terlihat elegan. Tidak berlebihan. Tetapi cukup untuk membuatnya tampak profesional dan berkelas. Ia memperhatikan penampilannya beberapa kali. Kemudian tersenyum puas. Hari ini harus sempurna. Gumamnya. Ponselnya bergetar. Pesan dari salah satu temannya. Din, jangan telat. Semua orang sudah datang. Andini segera mengambil tasnya. Beberapa menit kemudian ia keluar menuju area parkir. Mobil Civic Turbo yang selama ini menjadi kebanggaannya berdiri mengilap di bawah cahaya matahari pagi. Ia memandang mobil itu dengan bangga. Dalam benaknya, mobil itu adalah simbol keberhasilannya. Simbol bahwa hidupnya kini jauh lebih baik dibanding masa lalu. Termasuk dibanding masa saat masih bersama Randy. Andini masuk ke dalam mobil. Mesin menyala. Lalu ia melaju menuju kantor. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Bagaimana jika hari ini CEO memperhatikannya? Bagaimana jika ia mendapatkan promosi? Bagaimana jika karirnya benar-benar melonjak setelah pertemuan ini? Semakin dipikirkan, semakin bersemangat ia dibuatnya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa hidupnya akan berubah dalam beberapa jam ke depan. Di kantor pusat perusahaan, suasana semakin ramai. Karyawan berlalu lalang dengan langkah cepat. Beberapa staf sedang menyiapkan ruang rapat utama. Ruangan itu berada di lantai paling atas gedung. Lantai yang hanya bisa diakses oleh jajaran direksi dan petinggi perusahaan. Di sana terdapat ruang rapat terbesar. Dengan meja panjang mewah. Layar digital berukuran raksasa. Serta jendela kaca tinggi yang memperlihatkan seluruh pemandangan kota. Andini tiba sekitar pukul 8 pagi. Begitu memasuki gedung, ia langsung bertemu beberapa rekannya. Din? Andini menoleh. Ternyata Rika, salah satu sahabatnya di kantor. Kamu kelihatan beda hari ini. Andini tersenyum. Tentu saja. Kamu serius berharap promosi? Kenapa tidak? Rika tertawa.
Percaya diri sekali. Aku sudah bekerja keras selama ini. Itu benar. Andini mengangguk. Dalam hatinya ia merasa memang pantas mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Selama ini targetnya hampir selalu tercapai. Atasannya juga cukup sering memujinya. Meskipun kadang sifatnya yang terlalu percaya diri membuat beberapa rekan kerja kurang menyukainya. Namun Andini tidak peduli. Baginya hasil jauh lebih penting daripada pendapat orang lain. Sementara itu, di tempat lain, sebuah mobil mewah memasuki area parkir khusus eksekutif. Pengamanan langsung bergerak. Beberapa petugas keamanan berdiri tegak. Pintu mobil terbuka. Randy turun dengan tenang. Hari itu ia mengenakan setelan jas hitam sederhana namun sangat elegan. Tidak mencolok. Tidak berlebihan. Tetapi memancarkan kewibawaan yang sulit dijelaskan. Beberapa direktur yang sudah menunggu segera menghampiri. Selamat pagi, Pak. Pagi. Semua sudah siap. Baik. Mereka berjalan bersama menuju lift privat. Tidak ada keramaian. Tidak ada penyambutan berlebihan. Memang seperti itulah keinginan Randy. Ia tidak suka menjadi pusat perhatian. Namun meski demikian, setiap orang yang melihatnya tetap menunjukkan rasa hormat yang besar. Karena mereka tahu siapa pria itu. Mereka tahu betapa besar perannya dalam membangun perusahaan ini. Lift bergerak naik. Menuju lantai teratas. Hari ini akan menjadi hari yang menentukan banyak hal. Pukul 9 pagi. Para manajer dan calon manajer mulai dipersilakan masuk ke ruang rapat utama. Andini termasuk di antaranya. Begitu masuk, ia langsung terkesima. Meski sudah beberapa kali berada di lantai atas gedung, ia belum pernah masuk ke ruang rapat sebesar ini. Segala sesuatu terlihat sangat mewah. Sangat eksklusif. Ia mengambil tempat duduk di barisan depan. Posisi yang menurutnya strategis. Ia ingin terlihat. Ia ingin diperhatikan. Satu persatu peserta rapat mulai memenuhi ruangan. Suasana penuh bisikan. Semua orang membicarakan hal yang sama. CEO. CEO. Dan CEO. Katanya masih muda. Katanya lulusan luar negeri. Katanya kekayaannya luar biasa. Katanya investor internasional pun segan padanya. Berbagai spekulasi bermunculan. Andini ikut mendengarkan. Dalam benaknya, sosok CEO pasti seseorang yang sangat berbeda dari orang biasa. Seseorang yang berkelas. Seseorang yang hidup dalam kemewahan. Seseorang yang tentu tidak mungkin membawa karung goni kemana-mana. Pikiran itu membuatnya teringat pada Randy. Sekilas. Lalu ia tersenyum kecil. Mengingat kejadian di kafe kemarin. Kasihan juga dia. Gumamnya pelan. Namun rasa kasihan itu tidak bertahan lama. Karena dalam pikirannya, kehidupan mereka sekarang sudah berbeda terlalu jauh. Tak lama kemudian, salah satu direktur berdiri di depan ruangan. Semua percakapan langsung berhenti. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Hari itu seluruh peserta rapat tampak sangat fokus. Direktur tersebut memberikan beberapa sambutan singkat. Lalu menjelaskan agenda perusahaan. Setelah itu ia berkata, "Dan sekarang, kita akan menyambut CEO utama perusahaan." Ruangan langsung sunyi. Benar-benar sunyi. Jantung banyak orang berdebar lebih cepat. Termasuk Andini. Inilah momen yang mereka tunggu. Pintu besar di ujung ruangan mulai terbuka perlahan. Semua mata mengarah ke sana. Andini ikut menoleh. Awalnya ia hanya melihat beberapa direktur masuk. Kemudian satu sosok muncul di belakang mereka. Pria tinggi. Berjas hitam. Langkah tenang. Tatapan tajam. Wibawa yang kuat. Andini masih memperhatikan. Lalu tubuhnya tiba-tiba membeku. Senyumnya hilang. Matanya membesar. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Tidak. Tidak mungkin. Pikirannya langsung menolak apa yang sedang dilihatnya. Pria itu. Wajah itu. Tatapan itu. Senyum tipis itu. Ia mengenalnya. Sangat mengenalnya. Karena pria itu adalah
Randy. Mantan pacarnya. Pria yang kemarin dihina di depan teman-temannya. Pria yang kemarin ditertawakan karena membawa karung goni. Pria yang kemarin dianggap tidak punya masa depan. Kini berjalan memasuki ruangan dengan seluruh direktur mengikutinya. Andini merasa darahnya seolah menghilang dari wajahnya. Tubuhnya mendadak dingin. Tangannya gemetar. Mustahil? Bisiknya. Namun kenyataan tidak berubah. Pria itu memang Randy. Benar-benar Randy. Di seluruh ruangan, para direktur berdiri. Beberapa manajer senior ikut berdiri. Lalu terdengar suara yang membuat dunia Andini runtuh seketika. Selamat pagi, Bapak Randy. Selamat pagi, Pak CEO. Semua orang memberikan penghormatan. Semua orang memandang Randy dengan hormat. Dan saat itulah Andini akhirnya memahami satu hal yang mengerikan. Pria yang selama ini ia hina. Pria yang selama ini ia remehkan. Pria yang kemarin ia tertawakan. Ternyata adalah pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Pemilik seluruh gedung ini. Pemilik ribuan lapangan pekerjaan. Pemilik kekuasaan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Andini merasa sesak napas. Ia tidak lagi mendengar suara di sekitarnya dengan jelas. Kepalanya terasa berputar. Kenangan demi kenangan mulai muncul. Saat ia meninggalkan Randy. Saat ia mengatakan Randy tidak punya masa depan. Saat ia menertawakan karung goni itu. Saat ia membanggakan mobil Civic Turbo di depan teman-temannya. Semua ucapan itu kini kembali menghantam dirinya sendiri. Randy berjalan menuju kursi utama di ujung meja. Sebelum duduk, ia memandang seluruh peserta rapat. Tatapannya menyapu ruangan. Lalu berhenti sejenak pada Andini. Hanya beberapa detik. Namun bagi Andini, rasanya seperti berjam-jam. Tidak ada kemarahan di wajah Randy. Tidak ada dendam. Justru itulah yang membuat Andini semakin hancur. Karena pria itu terlihat tenang. Terlalu tenang. Seolah penghinaan kemarin tidak berarti apa-apa dibanding posisi yang ia miliki sekarang. Randy kemudian duduk di kursi CEO. Kursi tertinggi di ruangan itu. Kursi yang selama ini hanya menjadi legenda bagi sebagian besar karyawan. Dan dari tempat itu, ia mulai membuka rapat. Sementara Andini duduk membeku di kursinya. Menyadari bahwa hidupnya baru saja berubah. Dan firasat buruk mulai muncul dalam hatinya. Karena ia belum tahu bahwa kejutan terbesar hari itu belum terjadi. Andini duduk membeku di kursinya. Ruangan rapat yang megah itu terasa semakin sempit baginya. Suara pendingin ruangan terdengar jelas di telinganya. Detak jantungnya berdegup jauh lebih keras daripada suara apapun di dalam ruangan. Di ujung meja rapat, Randy mulai membuka presentasi perusahaan. Suara pria itu tetap tenang. Tegas. Penuh wibawa. Sangat berbeda dengan bayangan yang selama ini ada dalam kepala Andini. Ia pernah membayangkan CEO perusahaan mereka sebagai seseorang yang lahir dari keluarga kaya raya. Seseorang yang tumbuh dengan kemudahan. Seseorang yang tidak pernah merasakan kesulitan hidup. Namun kini kenyataan berdiri tepat di depannya. Randy. Pria yang dulu sering menjemputnya dengan motor tua. Pria yang dulu rela bekerja siang malam demi membayar kuliahnya sendiri. Pria yang pernah dianggap tidak memiliki masa depan. Kini memimpin seluruh ruangan. Bahkan para direktur yang usianya jauh lebih tua terlihat sangat menghormatinya. Andini mencoba mengalihkan pikirannya. Ia berusaha fokus pada presentasi. Namun tidak bisa. Matanya berkali-kali tertuju kepada Randy. Setiap kali melihat pria itu berbicara, perasaannya semakin tidak nyaman. Karena perlahan-lahan ia menyadari sesuatu. Selama ini mungkin bukan Randy yang gagal. Mungkin justru dirinya yang terlalu cepat menilai. Sementara itu, rapat berlangsung dengan lancar. Randy menjelaskan berbagai perkembangan perusahaan. Data demi data ditampilkan di layar besar. Pertumbuhan bisnis. Perluasan investasi. Program sosial perusahaan. Strategi jangka panjang. Semua dijelaskan dengan sangat rinci. Tidak ada keraguan. Tidak ada kesalahan. Semua orang di ruangan terlihat kagum. Beberapa manajer bahkan sibuk mencatat setiap arahan yang diberikan. Andini mulai menyadari betapa luar biasanya pria yang pernah ia tinggalkan itu.
Setiap keputusan yang dijelaskan Randy memiliki dasar yang kuat. Setiap angka yang muncul menunjukkan keberhasilan yang luar biasa. Perusahaan mereka berkembang sangat cepat. Keuntungan meningkat setiap tahun. Jumlah karyawan bertambah. Program sosial berjalan luas. Dan semua itu dipimpin oleh pria yang kemarin ia hina karena membawa karung goni. Andini menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, rasa malu mulai menyelimuti dirinya. Beberapa saat kemudian, sesi presentasi selesai. Kini masuk ke sesi evaluasi manajemen. Bagian yang biasanya membuat para calon pimpinan tegang. Karena dalam sesi ini, CEO akan memberikan penilaian langsung terhadap para kandidat promosi. Salah satu direktur berdiri. Baik, Pak. Berikutnya adalah evaluasi calon manajer senior. Randy mengangguk. Silakan. Beberapa nama mulai dipanggil. Masing-masing diberikan kesempatan mempresentasikan hasil kerja mereka. Suasana berjalan profesional. Randy memberikan pertanyaan yang tajam. Namun tetap sopan. Ia tidak pernah menjatuhkan siapapun. Ia hanya ingin mengetahui kemampuan mereka. Andini memperhatikan semuanya. Semakin lama, semakin terlihat jelas bahwa Randy bukan hanya kaya. Ia juga sangat cerdas. Sangat matang. Dan sangat berkelas. Jauh lebih berkelas dibanding banyak orang yang selama ini berusaha terlihat kaya. Tak lama kemudian, nama yang ditunggu akhirnya disebut. Saudari Andini. Tubuh Andini langsung menegang. Semua mata beralih kepadanya. Ia berdiri perlahan. Mencoba menjaga ketenangan. Namun kedua tangannya mulai dingin. Ia berjalan menuju depan ruangan. Lalu mulai mempresentasikan pencapaiannya selama beberapa tahun terakhir. Awalnya berjalan cukup baik. Ia menjelaskan target yang berhasil dicapai. Proyek yang diselesaikan. Kontribusinya terhadap perusahaan. Beberapa direktur terlihat mengangguk. Namun Andini sadar. Ada satu tatapan yang membuatnya sulit berpikir jernih. Tatapan Randy. Tatapan yang tenang. Tatapan yang tidak menunjukkan kebencian. Tetapi justru membuatnya semakin gugup. Setelah presentasi selesai, sesi tanya-jawab dimulai. Randy membuka beberapa dokumen. Kemudian bertanya. Saudari Andini. Ya, Pak. Menurut Anda, kualitas terpenting seorang pemimpin adalah apa? Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun Andini mendadak gugup. Ia berpikir beberapa detik. Loyalitas, Pak. Randy mengangguk. Selain itu, kemampuan mengambil keputusan. Selain itu, Andini mulai berpikir lebih keras. Kemampuan mencapai target. Randy kembali mengangguk. Lalu menutup dokumen di depannya. Kemudian berkata pelan. Bagaimana dengan kemampuan menghargai orang lain? Ruangan mendadak hening. Andini merasa dadanya seperti dipukul sesuatu. Kalimat itu sederhana. Namun terasa sangat tajam. Sangat tepat mengenai dirinya. Tidak ada nama yang disebut. Tidak ada tuduhan. Tetapi semua yang terjadi di kafe kemarin langsung terbayang dalam pikirannya. Andini mencoba menjawab. Itu juga penting, Pak. Randy mengangguk. Sangat penting. Kemudian ia melanjutkan. Karena seorang pemimpin seringkali harus berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang. Andini tidak sanggup menatap mata Randy. Ia hanya mengangguk pelan. Rapat berlanjut. Namun badai yang sesungguhnya ternyata belum datang. Sekitar 1 jam kemudian. Salah satu direktur operasional berdiri. Pak, ada satu hal yang perlu kami klarifikasi terkait fasilitas kendaraan perusahaan. Randy memandangnya. Silakan. Direktur membuka beberapa berkas. Kami sedang melakukan audit aset kendaraan. Baik. Dan ditemukan adanya penggunaan kendaraan operasional eksekutif oleh beberapa pihak. Andini tidak terlalu memperhatikan. Sampai akhirnya direktur menyebut jenis mobil tersebut. Civic Turbo hitam. Tubuh Andini langsung menegang. Direktur melanjutkan. Mobil tersebut selama ini digunakan oleh saudari Andini berdasarkan fasilitas sementara dari perusahaan.
Beberapa orang mulai memperhatikan. Andini merasa tidak nyaman. Namun ia masih berusaha tenang. Kemudian direktur berkata lagi. Perlu kami jelaskan bahwa kendaraan tersebut bukan kendaraan pribadi. Suasana mulai berubah. Andini perlahan merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Lalu kalimat berikutnya membuat wajahnya langsung pucat. Mobil tersebut adalah kendaraan yang secara administratif tercatat sebagai aset pribadi milik Bapak Randy. Ruangan mendadak sunyi. Benar-benar sunyi. Andini merasa dunia berhenti berputar. Matanya membesar. Napasnya tercekat. Sementara beberapa peserta rapat mulai saling berpandangan. Direktur belum selesai. Mobil itu dipinjamkan kepada perusahaan untuk mendukung operasional eksekutif. Andini menelan ludah. Kepalanya terasa kosong. Kemarin ia membanggakan mobil itu di depan Randy. Ia bahkan menggunakannya untuk merendahkan mantan pacarnya sendiri. Padahal mobil itu milik Randy. Milik pria yang sedang duduk di hadapannya saat ini. Malu yang ia rasakan kini berlipat ganda. Jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Namun cobaan itu ternyata belum berakhir. Saat rapat hampir selesai, salah satu manajer senior tiba-tiba berbicara. Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu. Randy memandangnya. Silakan. Manajer itu tampak ragu. Namun akhirnya berkata. Kemarin saya kebetulan berada di kafe dekat pusat bisnis. Andini langsung merasakan jantungnya berhenti sesaat. Tidak. Jangan. Tolong jangan. Namun semuanya sudah terlambat. Saya melihat Bapak bertemu seseorang di sana. Ruangan mulai memperhatikan. Manajer itu melanjutkan. Dan saya melihat ada beberapa ucapan yang menurut saya kurang pantas ditujukan kepada Bapak. Andini merasa darahnya menghilang dari wajahnya. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Sangat tahu. Direktur lain ikut memperhatikan. Randy tetap tenang. Sudahlah, kata Randy. Namun manajer itu melanjutkan. Saya hanya merasa tidak adil jika hal itu tidak diketahui. Kini hampir seluruh ruangan memperhatikan. Andini berharap lantai terbuka dan menelannya hidup-hidup. Ia belum pernah merasa semalu ini seumur hidupnya. Belum pernah. Lalu untuk pertama kalinya hari itu. Andini berdiri. Dengan wajah pucat. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dan suara yang bergetar. Saya ingin meminta maaf. Seluruh ruangan terdiam. Andini menunduk. Sangat dalam. Saya yang salah. Air mata mulai mengalir. Saya menilai seseorang dari penampilannya. Tangisnya pecah. Saya sombong. Tidak ada seorang pun yang tertawa. Tidak ada yang mengejek. Karena semua orang bisa melihat bahwa penyesalan itu nyata. Sangat nyata. Namun di dalam hati Andini, ia mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Masalahnya bukan sekadar rasa malu di depan rekan kerja. Masalahnya bukan sekadar promosi jabatan. Masalahnya bukan sekadar reputasi. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa pria yang pernah mencintainya dengan tulus ternyata jauh lebih luar biasa daripada yang pernah ia bayangkan. Dan kini pria itu sudah berdiri sangat jauh darinya. Sangat jauh. Mungkin terlalu jauh untuk bisa ia raih kembali. Sementara Randy hanya duduk tenang di kursinya. Memandang Andini yang menangis. Tanpa kemarahan. Tanpa kebencian. Namun juga tanpa harapan untuk kembali ke masa lalu. Dan saat itulah Andini mulai memahami bahwa ada kesalahan yang bisa dimaafkan. Tetapi belum tentu bisa diperbaiki. Ruangan rapat masih dipenuhi suasana yang sulit dijelaskan. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua orang seolah membiarkan waktu berjalan perlahan. Di tengah keheningan itu, Andini masih berdiri dengan kepala tertunduk. Air matanya terus menetes. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di perusahaan itu, ia tidak lagi memikirkan jabatan. Tidak lagi memikirkan promosi. Tidak lagi memikirkan citra dirinya. Semua hal yang selama ini ia banggakan terasa tidak berarti. Karena saat ini ia sedang berhadapan dengan kenyataan yang jauh lebih besar. Kenyataan bahwa ia telah kehilangan seseorang yang mungkin tidak akan pernah bisa digantikan.
Seseorang yang dahulu mencintainya dengan tulus. Seseorang yang dahulu menerima semua kekurangannya. Seseorang yang dahulu selalu ada ketika ia sedang kesulitan. Dan orang itu adalah Randy. Pria yang justru ia tinggalkan ketika hidup mereka belum mapan. Randy perlahan berdiri dari kursinya. Semua mata kembali tertuju kepadanya. Andini juga mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Tangisnya masih belum berhenti. Randy menatap seluruh peserta rapat. Lalu berkata dengan tenang. Rapat kita cukup sampai di sini. Beberapa direktur mengangguk. Kita lanjutkan agenda berikutnya minggu depan. Baik, Pak. Satu persatu peserta rapat mulai berdiri. Namun tidak ada yang langsung pergi. Mereka masih penasaran dengan apa yang akan terjadi. Karena mereka tahu. Ada sejarah panjang di antara dua orang yang berdiri di ruangan itu. Sejarah yang baru mereka ketahui hari ini. Setelah sebagian besar peserta keluar, ruangan mulai sepi. Hanya tersisa beberapa direktur inti. Kemudian mereka pun memilih meninggalkan ruangan. Memberikan ruang bagi Randy dan Andini. Pintu rapat tertutup perlahan. Kini hanya ada mereka berdua. Dua orang yang dahulu pernah saling mencintai. Dua orang yang kini dipisahkan oleh penyesalan. Andini masih berdiri. Tidak berani mendekat. Tidak berani berbicara lebih dulu. Sementara Randy berjalan perlahan menuju jendela besar yang menghadap seluruh kota. Pemandangan di bawah terlihat sangat indah. Gedung-gedung tinggi. Jalanan yang ramai. Kehidupan yang terus berjalan. Randy memandang keluar beberapa saat. Lalu berkata pelan. Dulu kita sering bicara tentang masa depan. Andini langsung menunduk lagi. Kalimat itu menghantam hatinya. Karena ia ingat. Sangat ingat. Mereka pernah memiliki banyak mimpi bersama. Rumah sederhana. Keluarga kecil. Kehidupan yang damai. Semua pernah mereka rencanakan. Namun semua berakhir ketika ia memilih pergi. Aku minta maaf. Suara Andini bergetar. Aku benar-benar minta maaf. Randy tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu ia tersenyum tipis. Aku tahu. Andini kembali menangis. Aku salah. Iya. Aku terlalu sombong. Randy mengangguk pelan. Aku menilai kamu dari penampilan. Iya. Aku pikir aku lebih baik. Randy menarik napas panjang. Kemudian menoleh. Menatap wanita yang dahulu pernah mengisi sebagian besar hidupnya. Dan untuk pertama kalinya hari itu, ia melihat bukan Andini yang angkuh. Bukan Andini yang suka merendahkan orang. Melainkan seorang wanita yang benar-benar menyesal. Din? Andini mengangkat wajah. Kamu tahu kenapa aku tidak pernah marah kemarin? Andini menggeleng. Randy tersenyum kecil. Karena aku sudah memaafkanmu sejak lama. Andini membeku. Air matanya semakin deras. Randy melanjutkan. Waktu kamu meninggalkan aku dulu, aku marah. Sangat marah. Aku kecewa. Aku merasa hidupku hancur. Tapi seiring waktu, aku sadar. Seseorang yang terus menyimpan dendam hanya akan melukai dirinya sendiri. Andini tidak mampu berkata apa-apa. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Randy justru membuat dadanya semakin sesak. Karena pria itu ternyata jauh lebih baik daripada yang pernah ia bayangkan. Aku memaafkanmu, kata Randy. Andini langsung menangis. Namun sebelum ia sempat merasa lega, Randy melanjutkan kalimatnya. Tapi memaafkan tidak selalu berarti mengulang. Kalimat itu membuat Andini terdiam. Ia memahami maksudnya. Sangat memahami. Dan itulah bagian yang paling menyakitkan. Karena ia sadar. Kesempatan kedua tidak selalu ada. Beberapa menit kemudian, Andini memberanikan diri bertanya. Satu hal yang ingin aku tahu. Randy mengangguk. Apa? Kenapa dulu kamu tidak pernah bilang kalau kamu sedang membangun semua ini? Randy tersenyum. Jawabannya sederhana. Karena aku ingin dicintai sebagai Randy. Bukan sebagai uang. Bukan sebagai jabatan.
Bukan sebagai pemilik perusahaan, tapi sebagai diriku sendiri. Andini kembali menangis. Karena untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami semuanya. Randy tidak pernah menyembunyikan kekayaan. Ia hanya tidak menjadikannya identitas. Sedangkan dirinya selama ini terlalu sibuk menilai orang dari apa yang terlihat. Hari itu menjadi titik balik kehidupan Andini. Promosi yang selama ini ia incar akhirnya dibatalkan. Bukan karena kejadian di kafe, melainkan karena hasil evaluasi menunjukkan masih banyak hal yang harus ia perbaiki dalam kepemimpinannya. Keputusan itu membuatnya sedih. Namun kali ini ia menerimanya. Karena untuk pertama kalinya ia sadar. Kesuksesan bukan hanya soal angka. Bukan hanya soal jabatan. Tetapi juga soal karakter. Bulan demi bulan berlalu. Andini mulai berubah. Ia tidak lagi menjadi wanita yang sama. Ia mulai memperlakukan semua orang dengan lebih baik. Mulai menghormati petugas kebersihan. Mulai menghargai satpam. Mulai mendengarkan bawahannya. Mulai belajar rendah hati. Perubahannya perlahan terlihat oleh banyak orang. Bahkan beberapa rekan kerja yang dahulu kurang menyukainya mulai menghormatinya. Bukan karena jabatannya, melainkan karena sikapnya. Sementara itu, kehidupan Randy juga terus berjalan. Perusahaannya berkembang semakin besar. Program sosial yang ia bangun membantu banyak masyarakat. Ribuan orang mendapatkan pekerjaan. Banyak desa berkembang. Banyak usaha kecil tumbuh. Dan satu hal yang selalu menjadi prinsipnya tetap sama. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Karena nilai manusia tidak pernah ditentukan oleh pakaian yang dikenakannya. 2 tahun kemudian, perusahaan mengadakan acara besar untuk merayakan pencapaian baru. Gedung utama dipenuhi tamu penting. Investor, pejabat, mitra bisnis, dan seluruh karyawan. Andini hadir sebagai salah satu manajer terbaik perusahaan. Ya, manajer terbaik. Karena selama 2 tahun terakhir ia bekerja sangat keras memperbaiki dirinya. Bukan demi pengakuan, melainkan demi menjadi pribadi yang lebih baik. Malam itu ia berdiri di tengah aula megah. Kemudian melihat seseorang berjalan ke arah panggung utama. Randy. Seluruh ruangan memberikan tepuk tangan meriah. Namun kali ini perasaan Andini berbeda. Tidak ada lagi rasa memiliki. Tidak ada lagi harapan untuk kembali. Yang ada hanya rasa hormat. Dan rasa syukur. Karena pernah mengenal pria seperti itu dalam hidupnya. Saat acara selesai, Andini berjalan menuju area taman gedung. Angin malam bertiup lembut. Lampu-lampu kota berkilauan di kejauhan. Di sana ia melihat Randy sedang berbicara dengan seorang wanita. Wanita itu terlihat sederhana, anggun, dan memiliki senyum yang hangat. Mereka tampak bahagia. Sangat bahagia. Andini langsung mengerti. Tanpa perlu bertanya. Wanita itu adalah seseorang yang kini mengisi hati Randy. Seseorang yang berhasil mendapatkan apa yang dahulu pernah ia sia-siakan. Untuk sesaat hatinya terasa perih. Namun kemudian ia tersenyum. Senyum yang tulus. Senyum yang lahir dari kedewasaan. Karena akhirnya ia memahami satu hal. Kadang penyesalan tidak diberikan untuk mengembalikan masa lalu. Tetapi untuk mengajarkan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan. Malam semakin larut. Andini memandang langit. Lalu berbisik pelan. Terima kasih, Randy. Bukan karena pria itu kembali kepadanya. Tetapi karena tanpa sadar, pria itu telah mengubah hidupnya. Mengajarkannya arti kerendahan hati. Mengajarkannya arti menghargai manusia. Mengajarkannya bahwa kekayaan terbesar bukanlah uang, melainkan karakter. Dan sejak malam itu, Andini tidak lagi mengejar kehidupan yang terlihat hebat. Ia memilih membangun kehidupan yang benar-benar bernilai. Sementara di sisi lain, Randy melangkah menuju masa depan bersama orang-orang yang mencintainya dengan tulus. Bukan karena hartanya. Bukan karena jabatannya. Tetapi karena siapa dirinya sebenarnya. Dan itulah kemenangan terbesar yang pernah ia raih. Demikianlah kisah Randy dan Andini. Sebuah cerita tentang kesombongan, penyesalan, perjuangan,
dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga kisah ini dapat mengingatkan kita untuk tidak menilai seseorang dari penampilan, pekerjaan, ataupun keadaan yang terlihat saat ini. Karena setiap orang memiliki perjalanan hidup, perjuangan, dan takdir yang berbeda-beda. Mari belajar untuk lebih rendah hati, menghargai sesama, serta memperlakukan setiap orang dengan hormat dan penuh kebaikan. Sebab apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai di kemudian hari. Cerita ini sepenuhnya merupakan karya fiksi yang dibuat untuk tujuan hiburan, inspirasi, dan pembelajaran. Nama, tokoh, tempat, perusahaan, maupun peristiwa dalam cerita ini hanyalah hasil imajinasi dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan atau merujuk kepada individu, kelompok, atau kejadian nyata manapun. Jika terdapat kemiripan nama, karakter, atau peristiwa, hal tersebut semata-mata merupakan kebetulan yang tidak disengaja. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga ada hikmah dan pelajaran baik yang bisa diambil untuk kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Kilauan orang dengan tangan terlipat.